Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kita mulai saja untuk tahap 4, tugas besar irigasi dan bangunan air satunya, di mana di sini kita menggunakan aplikasi CropWatt. CropWatt ini dikembangkan oleh FAO, Food and Agriculture Organization. Fungsinya itu untuk mengetahui kebutuhan air tanaman dan kebutuhan air pada petak sawah. Sebelum kita mulai, kita akan mengenalkan dulu apa aja yang ada di Cropwat ini. Yang pertama itu ada climate, di mana di sini ada minimum dan maksimum temperatur, kelembaban udara, kecepatan angin, dan penyinaran matahari. Ini kita dapatkan dari perhitungan Excel yang sudah kita lakukan sebelumnya. Selanjutnya ada rain, itu curah hujan. Nanti kita akan dapat curah hujan efektif. Ini kita memasukkan data curah hujan R80. Lalu selanjutnya ada crop, di mana crop ini nanti kita akan menggunakan tanaman padi. Lalu ada data tanah, nanti kita juga akan masukkan data tanahnya. Lanjut ke CWR atau crop water requirement, di mana ini adalah kebutuhan air tanamannya. Selanjutnya itu ada schedule, ini adalah penjadwalan tanamannya. Baik, kita sebelum kita mulai, kita akan masuk ke setting dulu, option. Nah, di sini kita menggunakan eh, Penman Mounted ini. Kita menggunakan Penman Mounted untuk aplikasi CropWatt. Di mana untuk manual kita sebelumnya menggunakan Penman modifikasi. Nanti hasil perhitungan di CropWatt dan manual itu nanti kita akan bandingkan. Untuk Penman Mounted ini kita menggunakan ethanol Penman calculated from climatic data. Selanjutnya ada temperatur, kita menggunakan minimum dan maksimum temperatur. Untuk kelembapan udara, kita menggunakan relative humidity in persen dalam bentuk persen. Selanjutnya kecepatan angin, kita menggunakan kilometer per hari. Lalu untuk penyinaran matahari, kita menggunakan percent of day length. Untuk ethanolnya, milimeter per hari. Lanjut ke rainfall. Di sini terdapat 4 cara. Yang pertama itu kita menggunakan fixed percentage, di mana kita menggunakan persennya itu 80%. Selanjutnya ada formula dari FAO-nya itu sendiri, di mana rumusnya curah hujan efektif sama dengan 0,6 dikali curah hujan dikurang 10 dibagi 3. Bagi 3 ini itu adalah ketentuan dari FAO itu sendiri. Selanjutnya ada formula empiris. Itu rumusnya curah hujan efektif sama dengan 0,5 dikali curah hujan ditambah min 5 dibagi 3. Untuk angka-angkanya ini itu tergantung dari daerah atau lokasi kita sendiri. Seperti di Indonesia, nanti kita bisa menggunakan rumus yang ada di Indonesia juga. Lalu yang terakhir itu ada US atau dari Amerika. Selanjutnya itu ada non-rice crop scheduling. Kita nggak pakai ini, lanjut ke rice scheduling. Karena kita pakai tanaman padi. Ada irrigation timing. Di sini untuk irrigation timing ini kita menggunakan irrigate at fixed water depth. Di mana maksudnya ini adalah eh, setiap ke setiap kehilangan air 5 milimeter maka kita akan menambahkan lagi airnya. Selanjutnya ada irrigation application. Di sini kita menggunakan refill to fix water depth. Itu maksudnya di setiap kehilangan air 5 milimeter, maka kita akan menambahkannya untuk 100 milimeter. Selanjutnya ada irrigation efficiency, itu kita pakai 70%. Oke, kita save. Oke. Nah, lanjut kita akan masuk ke perhitungannya. Yang pertama itu ada climate atau ethanol. Di sini kita isikan dulu country-nya.
Contohnya Padang Pariaman. Lalu untuk station ini kita masukkan batang yang sudah didapatkan dari tugas besar ini. Contohnya Meransi. Lalu untuk data altitude, altitude ini kita bisa dapatkan dari Excel, data altitude. Kita copy aja, lalu kita paste. Lalu untuk data latitude dan longitude ini adalah data titik bendung kita. Kita cari, kita dapatkan di sini, di Google Earth. Nah, kita akan memasukkan data latitude ini. Kalau ada data adik-adik yang minus, maka yang minusnya itu tidak dimasukkan. Kita copy. Di sini untuk data latitude dan longitude-nya kita menggunakan decimal degree. Nah, setelah itu kita akan memasukkan data klimatologinya. Itu kita pindah ke Excel dan ke data klimatologi. Nah, di sini contohnya itu, hmm, di sini untuk data temperatur kita masih mendapatkan data rata-ratanya. Maka kita akan cari data minimum dan maksimum dari data temperatur tersebut. Setelah itu kita data yang berjejer ke samping ini atau horizontal, kita akan bikin dia berjejer ke bawah atau vertikal. Caranya Ctrl C, kita copy aja. Lalu di sini kita pakai paste spesial. Pilih values, lalu centang transpose-nya. Oke. Nah, sekarang data kita sudah jadi berjejer ke bawah atau vertikal. Kita lakukan juga semuanya terhadap humidity, wind, atau sun-nya. Lalu nanti kita copy, kita paste ke sini. Nah, kita akan nanti datanya akan keluar berat, ethanol, dan average-nya. Kita minimize dulu. Selanjutnya ada rain atau curah hujan. Di sini kita masukkan lagi batang. Lalu untuk curah hujan ini kita menggunakan curah hujan R80 yang per bulannya. Yang ini kita masukkan juga, copy, lalu paste. Nanti akan muncul curah hujan efektifnya. Minimize dulu, kita lanjut ke crop. Nah, di sini kita menggunakan data tanaman padi. Itu cara cara memasukkannya. Di sini kita klik open, pilih FAO. Lalu di FAO ini nanti kita cari yang rice. Nih, open. Nah, terdapat datanya. Lalu untuk, nah di sini pada bulan 1 Oktober. Jadi kita isikan untuk 1 Oktober 01 10. Nah, maka terdapat nanti akhirnya di 28 Januari. Jangan lupa centang direct showing-nya. Setelah itu kita minimize lagi. Kita masuk ke soil. Untuk soil ini data tanahnya kita masukkan juga. Klik open. Kita pakai data black clay soil. Lalu open. Nah, minimize dulu. Lanjut ke CWR. Data yang sudah kita masukkan sebelumnya itu nanti akan tertera di crop water requirement ini.
Di sini ada land preparationnya, initiationnya, developmentnya, mid, dan late. Lanjut untuk schedule-nya. Nah, di schedule ini kita untuk penjadwalan tanamannya. Di sini pada prepared link-nya min 19 berarti min 19 hari dari tanggal 1 Oktober yang telah kita tentukan tadi. Itu adalah 11 September. Berarti masa pre-paddlingnya itu dari 11 September. Untuk paddlingnya itu 4 hari sebelum 1 Oktober, yaitu 26 September. Begitu juga dengan init dan end-nya. Setelah itu kita bisa dapatkan chart-nya. Kita klik chart aja di sini. Nah, ini nanti di screenshot. Nanti ada untuk di laporan. Setelah kita dapatkan semua datanya, nanti kita print aja. Caranya print. Di sini select all, lalu printer setup. Nah, di sini kita pilih untuk Microsoft Print to PDF. Untuk size-nya pilih A4, lalu potret. Oke, oke. Hmm, Keempat. Nah, ini adalah contoh dari eh print data-data yang sudah kita masukkan di Cropot tadi. Di sini ada data cropnya. Di sini ada data cropnya. eh Lalu ada data curah hujannya sampai ke nih, sampai ke chartnya yang sudah kita munculkan tadi. Nanti ini adik-adik print aja untuk di data laporannya. Baik, sekian dulu tahap 4-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.